Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. PSI dukung Anies, minta wewenangan tes corona ke Jokowi. Anggota DPRD DKI fraksi PSI mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mendapatkan izin pemerintah Jokowi melakukan pengecekan tes virus COVID-19 pada warganya. Dukungan itu bila kapasitas laboratorium kesehatan daerah Labkesda DKI menunjang. Prinsipnya, mengapa ini penting untuk diberikan otoritas ke daerah agar bisa segera membantu pemerintah pusat, agar proses deteksi dan penentuan hasilnya pun cepat. Kata Ketua Fraksi DPRD DKI PSI Idris Ahmad di kantor DPP PSI Jakarta pada hari Jumat 13 Maret. Idris juga menambahkan ketika pemerintah daerah mendapatkan izin pengecekan mandiri, maka upaya memerangi hingga mencegah virus merebak dapat dibatasi. Bahkan, katanya riwayat tracking atau perjalanan terhadap mereka yang terdeteksi pun dapat ditelusuri. Kita bisa tracking lebih cepat epidemiologinya, bisa langsung melihat alur penyakitnya, sehingga kita bisa menutup atau melakukan rencana lanjutan terhadap lokasi penyebaran dan juga penyebabnya. Begitu katanya. Menurut Idris, desentralisasi wewenang ini sudah diusulkan oleh PSI. Dia juga mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan Labkesda DKI. Termasuk usulan kami hari ini adalah bagaimana pemerintah pusat memberikan otoritas kepada daerah dengan mempertimbangkan Labkesda masing-masing agar bisa melakukan pemeriksaan terhadap suspek atau penderita. Anies mengatakan jumlah pasien positif kini melonjak dengan cepat. Hingga Sabtu sore 14 Maret, pasien positif menjadi 96 dari kemarin sebanyak 69 orang. Lompatannya pun sangat cepat dan kami di Jakarta perlu tahu siapa saja, di mana saja sehingga kita bisa langsung melakukan tracking. Beberapa hari sebelumnya kontak dengan siapa. Sebab itu, Anies berharap pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan manajemen komunikasi krisis seperti memberikan kewenangan tes untuk mempercepat proses mitigasi. Salah satunya, kata dia, pusat dapat memanfaatkan laboratorium di Jakarta sebagai pendamping laboratorium Kementerian Kesehatan. Maka kita berharap arahan Pak Presiden untuk koordinasi dengan daerah itu dilakukan juga dengan pengujian tidak terpusat di laboratorium Kementerian Kesehatan, tetapi juga bisa di Jakarta, dan kita punya Labkesda dengan status Biosafety Level 2+, kata Anies. Tujuannya, kata Anies, pasien yang terduga terjangkit dapat diketahui statusnya dalam sehari saja. Dengan demikian, langkah isolasi dapat dilakukan dengan segera. Maka kami berharap Kementerian Kesehatan untuk menjalankan arahan Pak Presiden khususnya pada kecepatan dan transparansi hasil pengetesan pada orang yang diduga memiliki atau terjangkit virus tersebut. Hal ini perlu dilakukan dengan cara yang sangat cepat. Begitu katanya. Sepertinya dana Taipan sudah cair buat Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa? Baru-baru ini PSI, partai yang katanya selalu ingin mengawal uang rakyat, mendeklarasikan diri untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi Suara Nasional, PSI melalui sekjennya Raja Juli Antoni telah mengumumkan menjegal Anies di Pilpres 2024. Artinya uang dari Taipan ini telah cair. Begitu katanya pada hari Selasa 25 Februari. Menurut Muslim lagi, PSI hanya memperjuangkan kepentingan Taipan di Indonesia. Karena PSI ini diam terhadap Omnibus Law yang merugikan rakyat dan buruh. Omnibus Law mengusung kepentingan para Taipan. Kata Muslim lagi, PSI ini mendapat tugas dari Taipan untuk membuat gaduh di Indonesia. Karena tugasnya memang PSI ini selalu membuat gaduh apapun yang terjadi. Menurut Muslim lagi, kegaduhan yang selalu dibuat oleh PSI agar Taipan ini bisa menjalankan misinya untuk mengalihkan kasus-kasus besar yang menjerat mereka. Karena ketika gaduh, Taipan bisa melakukan lobby-lobby ke elit penguasa untuk menguntungkan mereka. Sekjen PSI Raja Juli Antoni belak-belakan mengatakan ingin menghadang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Karena menurut survei versi Indobarometer selain Prabowo Subianto, Anies Baswedan adalah salah satu calon presiden terkuat untuk Pilpres 2024.
Antoni juga menjelaskan alasan PSI ingin menghadang Anies karena tidak ingin sosok yang membawa isu primordial dan retorika keagamaan yang bisa membelah masyarakat menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Sebelumnya pun diberitakan, PSI mengajak masyarakat untuk menjegal Anies maju di Pilpres 2024. Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengajak partai politik hingga masyarakat untuk menjegal Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024. Sebab menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu selama ini hanya gemar memainkan isu populisme agama yang dapat membelah bangsa. Ajakan Tony ini tak lepas dari hasil survei Indobarometer yang menempatkan Anies sebagai salah satu calon presiden terkuat di antara kepala daerah lainnya. Saya kira harus ada barisan nasional yang secara serius menghadang figur yang terfokus isu populisme ini. Begitu kata Antoni dalam jumpa pers Indobarometer di Hotel Atlet Century Jakarta pada hari Minggu 23 Februari. Ia mengatakan salah satu ciri populisme agama itu adalah dengan membelah masyarakat dengan isu-isu yang sangat primordial. Antoni pun juga menyinggung pidato Perdana Anies usai dilantik sebagai gubernur. Ia mengangkat isu pribumi dan non-pribumi. Tak hanya karena mengedepankan isu populisme agama, Anies juga selama ini menakodai ibu kota, dianggap hanya bermain retorika tanpa bukti dan kerja nyata. Karena itu, fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta ingin memberikan pendidikan politik sejak dini kepada seluruh warga Jakarta maupun Indonesia, bahwa Anies selama ini inkompeten sebagai gubernur. Ya, katanya sih, Anies hanya mengemukakan retorika tanpa kerja. Begitu kata Antoni. Antoni juga menambahkan, hanya dengan kesadaran barisan nasional yang dapat mengantisipasi Anies menjadi capres. Ia berharap para tokoh-tokoh nasionalis lain yang dapat menggantikan peran Joko Widodo di pucuk pemerintahan pada tahun 2024-2029 mendatang. Sejauh ini dia menyebut nama-nama lain yang dianggap punya kompetensi mengganti Jokowi sebagai presiden. Sebut saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Ya iyalah, itu kan komplotanmu, raja. Katanya tadi kan belum ada pengganti dari Pak Jokowi. Kalau dari Pak Prabowo, kan sudah ada penggantinya, Pak Anies. Segera sih harus kita temukan, sekaligus melawan delegitimasi terhadap Pak Anies yang selalu mengedepankan isu-isu populisme. Begitu kata si Anton. Diketahui berdasarkan hasil survei Indobarometer, selain menjadi salah satu capres terkuat di kalangan kepala daerah, Anies juga merupakan kepala daerah yang paling populer. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjadi calon presiden dengan tingkat pengenalan tertinggi dengan angka 91,7%. Lalu kenapa sih PSI ini ajak jegal Anies? Beberapa waktu lalu ini berbagai survei terkait dengan Capres 2024 sudah mulai bermunculan. Dari survei itu sepertinya sudah mulai kelihatan siapa yang sosok berpotensi untuk meramaikan Pilpres di tahun 2024 nanti. Sepertinya sudah diduga oleh banyak orang. Sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu sosok yang masuk dalam posisi teratas survei-survei tersebut. Di survei Indobarometer misalnya, Anies berada di posisi kedua dengan persentase 14,3%, di bawah Prabowo Subianto. Dan hal serupa juga berlaku pada hasil survei Median, di mana Anies meraup persentase 15,8% dan lagi-lagi berada di belakang Pak Prabowo. Berkaitan dengan merekatnya nama Anies di survei ini, sepertinya ada pihak yang kurang antusias, yaitu PSI. Baru-baru ini melalui sekjen mereka, Raja Juli, PSI mengekspresikan sikap tidak antusias dengan ajakan untuk menjegal Anies. Waduh. Kata PSI, kita harus serius untuk mengadang figur yang terfokus pada isu populisme. Selain itu, Pak Anies juga dinilai hanya mengemukakan retorika tanpa kerja. Kenapa sih PSI sampai harus mengungkapkan ajakan untuk menjegal Pak Anies? Apakah ini murni perkara kinerja dan narasi atau ada perkara lain yang mendasarinya? Sebenarnya sih kalau mau bisa dipertanyakan juga soal gimana caranya PSI bisa menjegal Pak Anies. Sekarang ini kan PSI nggak punya kursi di DPR. Perolehan suara mereka di pemilu juga kurang menggembirakan.
Kalau misalnya mau mengusung calon sendiri buat melawan Anies, emangnya bisa? Apakah mungkin seharusnya PSI ini fokus dulu ke pencapaian suara partainya sendiri agar bisa lolos ke parlemen? Kan kalau misalnya PSI punya suara besar sampai lolos ke parlemen, semuanya bisa dilakukan secara lebih leluasa. Jadi ya nggak harus pakai mengajak untuk menjegal Pak Anies segala, iya kan?